Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ataupun majelis al-muhajirin yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus sahibul hajah, sahibul bait, Bapak Samsudin Falah, yang mudah-mudahan beserta ibu senantiasa sehat selalu ya, sehat sehingga tetap semangat dalam mendampingi kita semuanya. Amin. Untuk tetap berada di majelis yang mulia ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sehat kan ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sekian lama itu terus dilakukan. Setelah sekian lama aku menunggu. Akhirnya bisa bersua lagi. Kalau saya dipeseni, saya akhir-akhir ini lebih kepada akhlak. Begitu ya, Ustaz. Baik, untuk kali ini saya lebih ke secara umum saja, nanti akhlak yang paripurna. Kayak kuliah aja pakai industri. Siapin lah gimana lagi. Satu muara zuhud, kayaknya baru satu macam ya begitu. Nanti muara zuhud, sabar, tawakal. Ya. Ini kalau akhlak yang paripurna memiliki 4 ini saja, sudah. Kalau dia muda, kita orang tua pengen pek mantu. Kalau dia sepuh atau tua, kita yang muda pengen ngepek jadi mertua. Kenapa harus muda untuk jadi mertua? Ya pokoknya biasanya kan gitu, yang muda ngeliat sepuh pengen jadi mertua, atau sama-sama sepuhnya pengen jadi besan. Pokoknya pengen dekat begitulah. Gini nih, ngobrol-ngobrol udah satu frekuensi. Ini jago apa?
kita puasanya Ponorogo itu dijago apa ya bahasanya. Aku dia putu aja dipikirnya gimana. Putuku yang ganteng, putuku yang halu dan sebagainya. Nah ini kalau kita bahas apalagi semuanya satu aja ini loh, satu materi satu pertemuan gak habis karena memang nanti ini turunan-turunannya banyak. Jadi pada saat ini nanti kita akan bicara tentang waro dulu. Waro kalau dalam ini ya biasanya tulisannya wawu ro ain. Kok nggak disambung? Bisa disambung nggak Bu? Nggak bisa disambung ya. Nggak bisa huruf, nggak bisa disambung semua. Waro. Waro ini kalau menurut istilahnya sebetulnya bermakna al-kafu alias menahan al-kafu atau al-ifah, menahan diri. Makanya di dalam kamus Al-Munawwir itu al-wara ini dalam istilahnya adalah menjaga diri dari perbuatan dosa, atau dalam istilah lain dalam hal yang subhat, apalagi yang dosa, yang meragukan, yang kalau kita kerjakan nanti malah jatuh ke lembah dosa, begitu. Itulah wara. Menahan diri. Nah, dalam istilah sufi itu yang kata kerjanya dari tasawuf, sufi, orang yang berusaha untuk bersikap lembut, sofion, lembut, sehingga hal-hal yang jangankan yang kasar gitu, kayak kalau sepuh gitu darah ada kerikilnya sedikit aja, ada kasarnya sedikit aja, kayak ibu saya misalnya kalau biasa bubur sumsum kok tiba-tiba bubur biasa ada ganjal dikit aja udah kerasa. Nah, gitu. Jadi kalau orang sufi mesti akan berusaha untuk menghindari yang subhat, apalagi yang haram. Nah, ini kita sekarang akan saya kaitkan dengan yang kebetulan saya tadi pagi baca hadis di Sahih Bukhari. Yang biasa habis subuh saya mesti bacakan kumpulan hadis Sahih Bukhari 3 hadis gitu. Nah ini saya fotokan, saya baca ya. Kaitannya dengan apa? Dengan warok ini tadi. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala banihi Adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatl. Ya di sini yang artinya saya bacakan sekalian aja ya, biar nanti penjelasannya lebih gamblang. Tidaklah ada suatu jiwa pun yang dibunuh secara
zalim, melainkan pasti anak Nabi Adam yang pertama dahulu ikut menanggung bagian dari beban dosa darahnya, karena dialah yang pertama kali memberikan contoh pembunuhan. Setiap orang yang membunuh mengeluarkan darah, mobil kena dosa jariyah. Nah, ini nanti lebih kepada penjelasannya pada hari ini lebih kepada dosa jariyah. Ya. Dosa wajib. Lawannya dari amal jariyah. Ya. Lawan dari amal jariyah. Kalau kita tidak punya amal jariyah, punya amal jariyah tidak. Kalau tidak punya, setidak-tidaknya kita juga tidak punya dosa jariyah. Amal jariyah nggak punya, dosa jariyah banyak. Nah, kenapa ini lebih saya bahas pada malam hari ini? Karena ini sangat-sangat berhubungan dengan yang terjadi pada modern sekarang ini. Apa itu? Ya dosa dari jempol kita. Ngecet-ngecet, share, ya, share. Share tentang keburukan orang. Share, nge-share tentang kejelekan orang. Lebih parah lagi, kejelekan dan keburukan itu tidak ada pada orang tersebut, gitu. Alias fitnah. Atau kalau bahasanya benci kok ngajak. Ini lah, gimana ini udah kadung gimana? Yang minimal sekarang pertama jangan diteruskan dalam dosa jariyah. Gimana coba setiap orang ikut mengolok-olok, ikut membenci, ikut menyebarkan keburukan orang tersebut, setiap itu pula kita kena dosanya. Dari si fulan terus dosa jariyah. Nanti cara nutupnya nanti ya. Yang penting ini dulu. Jadi itu adab dalam kaitannya dengan dengan pembunuhan. Begitu. Di dalam hadis tersebut atau hadis yang lain itu tadi hadis riwayat Bukhari ya, di dalam Sahih Bukhari, kita di kitab Bukhari ya. Jadi seperti itu, la tuqtalu nafsun zulman, tidak dibunuh sebuah jiwa, sesuatu jiwa dengan kezaliman, kecuali anak Adam tadi ikut nanggung dosanya. Nah, ini ada lagi yang terkait dengan dosa jariyah itu, yakni di dalam yang kalau tadi hadis Sahih Bukhari, ini di hadis Sahih Muslim yang bunyinya sama, sanna, istilahnya sanna, jadi pelopor. Tadi kan juga sanna Allah. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan
kana alaihi wisruha wa wisru man amila ba'da. Man amila biha ba'da. Jadi man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa memelopori di dalam Islam itu sunnatan sayyi'atan, perbuatan-perbuatan yang buruk, kana alaihi wisruha, maka atasnya dosa atas perbuatan buruk tersebut, wa wisru, dan dosa-dosa dari man amila, orang-orang yang berbuat biha dengan sunatan sayyi'atan, dari perbuatan yang buruk tadi, ya, mim ba'di, setelahnya. Jadi dia selain mendapatkan dosa karena memelopori, berkata-kata buruk. Dulu tuh zaman-zaman dulu kok jarang ya orang mengumpat, kalau sampai apalagi ustadz mengumpat gitu. Tapi saya nggak pernah dengar, baru sekarang ini terakhir waktu itu di media massa, apalagi ustadz ngomong. Ada nggak ustadz ngomongannya dulu? Enggak. Sekarang apa dulu? Sekarang ya. Dulu waktu pengajian di kuliah subuh di karena nggak ada ya lain baik-baik ya, butuh kimah ya. Guru saya dulu nggak ngajarin gitu, yang diajarkan baik-baik. Kok sekarang diajarkan kebun binatang keluar semuanya. Astagfirullahaladzim. Dan itu anak buahnya atau jamaahnya aja ngikuti. Maka tadi alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Dia dapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakan dengan apa yang dicontohkannya tadi setelahnya. Gitu. Jadi kalau kita nge-share ada apalagi yang viralkan, kalau udah ada kata viralkan, nah itu hati-hati. Viralkan. Ayo viralkan. Viralkan sesuatu yang buruk, apalagi itu pemimpin kita yang durung karuan buruknya. Wong wis karuan buruknya aja jangan di Allah jadi baik, tapi kita doakan. Karena sebetulnya sebuah musibah itu atau sebuah keburukan itu bisa jadi musibah bagi seseorang yang mendapatkan burukan, bisa jadi adalah ujian bagi yang mengalaminya. Termasuk juga musibah bagi sekelilingnya ataupun juga ujian bagi sekelilingnya atau lingkungannya. Jadi bagi masing-masing kita itu di sana nanti ada sampai di sini. Sabar apa tidak? Begitu. Ada enggak orang dijelek-jelekin, kemudian setelah dijelek-jelekin kira-kira dia justru makin baik atau makin jelek? Kenapa? Tergantung
Dikurangi ditambahin. Kurangi Pak. Satu mawon. Dia dikurangi malah nanti tidak masuk angin. Satu mawon. Namun yang penting ini nyaman. Kekencangan nggak Bu? Biar Mas Miftah kita tuh. Enggak, mencekap. Oh, sama mencekap Bapak. Jangan sampai nanti nggak nyaman jadi. Saya ulangi lagi. Yang sering saya contohkan kan dulu misalkan ketika kita mendapatkan musibah di PHK misalkan di PHK oleh perusahaan, itu musibah atau barokah? Dua macam. Bisa bernilai musibah, bisa bernilai barokah. Mendapat rezeki itu barokah atau musibah? Barokah. Bisa barokah, bisa musibah. Jadi yang buruk itu bisa musibah, bisa barokah. Yang baik juga bisa barokah, bisa musibah. Karena semuanya bisa, maka jangan dibaperin. Kalau bahasa anak muda kan jangan baper. Apa sih baper itu? Perasaan ya kayak gitu. Kadang yang sebut apa sih baper? Jangan bawa perasaan, jangan dimasukkan ke hati. Ya sudah, itu adalah lika-liku kehidupan sudah. Sama. Kaya itu berkah apa musibah? Berkah musibah. Berkah sama musibah. Bisa berdua macam. Pasal sistem malah kaya gitu. Apa itu? Kalau fakir itu musibah apa berkah? Musibah atau berkah? Bisa berkah, bisa musibah. Tapi juga saya tidak foto itu. Yang 3 hari yang lalu tidak lupa saya foto itu di dalam hadis. Ketika Rasulullah itu mengabarkan kepada sahabatnya, ketahuilah di dalam surga itu kebanyakan yang mengisi adalah orang miskin. Neraka kebanyakan adalah wanita. Enggak. Ini saya betul orang miskin. Jadi kalau demikian peluang masuk surga itu lebih besar yang kaya atau yang miskin? Belum tentu Pak. Kalau kaya apa saya? Ini miskin, Ini membantah. ini kaya. Ini sudah dawuhnya Kanjeng Nabi loh, bahwa surga itu sebagian besar adalah isinya orang miskin, sebagian kecil orang kaya. Tapi di dunia banyakkan orang minta kaya. Nek lagi miskin mengatakan pemerintah dolim, nggak adil dan lain sebagainya. Bapak dolim, tidak adil, bagi warisan nggak adil. Nyalakan bapak, nyalakan ibu. Aku diwenehi 100
Mbak Yuku diwene 200 kan. Padahal kelas itu. Ini Rasulullah lho sing ngendika lho. Iya, medi anu hadis riwayat Muslim Bukhari. Bukhari. Jadi artinya apa? Miskin atau kaya tidak usah dibuat baper, tidak usah susah. Kaya alhamdulillah, miskin alhamdulillah. Nek kaya aku iso sedekah akeh, nek miskin aku peluang mlebu surga lebih besar, gitu dong. Ya dong. Ngomong jelas-jelas kok. Peluang masuk surga lebih besar. Jadi nggak perlu dibaper. Kaya bisa bersedekah, miskin peluang masuk surga lebih besar. Itu pun kalau orang kaya ini masuk surga, ini masih jauh sekali. 50.000 tahun. 50.000 tahun kan 50 tahun? Oh, lupa. Ini miskin dulu baru orang kaya. Wes sithik. Setelah sekian antrinya buahnya, hisapnya lama. Betul-betul Pak Samsudin pun gak ada jariah. Wes kene iki sebagian dari hisap. Amin. Sudah tidak jariah banyak. Lah kita menang peluang. Peluang. Nah, yang parah kan, jadi ketika kita sudah dalam keadaan dua-duanya ini tidak bisa menahan diri. Kalau kaya berlaku sombong, kalau miskin mengatakan atau mengumpat-umpat orang yang kaya. Kikir gara-gara tidak disilai utang. Gara-gara nggak diutangi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dosa jariyah ini mengantarkan kita ke neraka yang sebagian besar ini adalah perempuan, ya kan, kecil, laki-laki kaya. Yang parah itu sudah perempuan kaya lagi. Perempuan kaya masuk surga peluangnya kecil, masuk neraka peluangnya besar. Nah, bapak-bapak mending kalau kalau laki-laki kaya peluangnya masuk surga kecil, masuk neraka Besar. ya kecil. Tapi malah ayu-ayu lah. Sebab bapak-bapak menahan diri. Buktinya apa? Nek ditukani garwanipun kendel mboten bapak. Wis memang terima ngalah wis. Bebas ora digaleke kopi. Jadi warak tadi menahan diri. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana untuk mendapatkan warak ini, bisa menahan diri.
Bagaimana cara bisa menahan diri? Ya tentu latihannya menahan diri ini kalau yang halal, kalau ini masalah halal untuk makanan misalnya, yang halal aja tidak dimakan, apalagi yang tidak halal. Itu untuk makanan misalnya, kalau makanan dari makanan atau konsumsi yang baik. Jadi yang halal saja kita menahan diri. Misalnya apa? Ya ini bapak-bapak yang atau ibu-ibu juga ndok garek seprapat gulawuh, saling menahan diri. Udah bukan sampai aku suara. Tapi ya warna bakti bapak bapak ewe. Pun nanti mau kan dereng rumit. Berarti makmur. Makmur. Saling menahan diri demi pasangannya, menahan diri dari yang halal, apalagi yang haram. Nah kalau perbuatan dosa, ya ini perbuatan yang mubah tadi. Sekarang kalau yang dosa, ya, yang dosa itu kalau perbuatan menghindari, apalagi yang dosa yang subhat saja dihindari. Ini dari perbuatannya, perbuatan. Ya, ini adalah perbuatan. Kalau perbuatan yang dosa saja dihindari, apalagi yang subhat aja dihindari, apalagi yang dosa. Itu kalau perbuatan. Sekarang kalau yang konsumsi yang halal saja kadang-kala menahan diri, apalagi yang haram, yang tidak boleh dimakan. Termasuk sebetulnya adalah yang apalagi yang subhat. Misalnya apa? Yuyu, nah, misalnya. Kodok. Ya. Ojo ana panganan iki boleh sih kaya. Menahan diri, warok. Nah, tadi kembali lagi kepada yang ini karena masalahnya sumbernya di sini. Sekali lagi jangan mudah-mudah nge-share postingan-postingan yang apa? Yang buruk, baik ya, baik dari verbalnya atau kata-katanya maupun dari gambar yang mengandung aurat itu juga bisa menjadi dosa jariah. Kata-kata juga kebencian, ujaran kebencian, kalau itu kemudian dilanjutkan, di-share lagi, itu juga bisa menjadi dosa jariah. Karenanya perlu berhati-hati, jangan main share saja. Yang jadi masalah adalah kadang-kala ini postingan yang lucu, ya, postingan yang lucu. Gimana ini? Ya dipilih-pilih. Nanti tingkatannya tergantung mau jadi wara apa tidak. Mau jadi wara apa enggak. Ini kan yang paripurna loh, akhlak yang paling paripurna.
yang tertinggi loh ya. Kalau yang mau kelasnya enggak, nah yang gitu-gitu kan tidak apa-apa juga subhat di saya, ya nggak apa-apa, tergantung kita pengen yang paripurna atau tidak, kan seperti itu. Ibarat ibu-ibu bedakan, mesti ada bedakan yang apa, paling akhir apa itu namanya, ada biasanya fondasi dulu. Jempol. Apa dulu dasar itu loh? Foundation. Kan model bahasa Indonesianya kan fondasi. Foundation. Ya niku lho gayane foundation. Padahal fondasi gitu. Fondasi, kalau bahasanya kita kan fondasi Pak ya. Bahasanya bangun rumah fondasi. Foundation, oke, foundation. Terus apa? Pelembab. Kan ditumpuk-tumpuk terus sampai tebel sak senti. Yang terakhir baru kasih apa? Apa? Glowing. Yang agak merah-merah dikit, Humairah dan lain sebagainya. Jadi ya ada yang hanya pakai nun sewu, biasanya hand body saja sudah cukup. Untuk menahan panas saja sudah cukup. Ada yang nggak cukup, harus tebal tadi dan glove dan lain sebagainya ya. Nah itulah, jadi wara. Juga tadi kata-kata gambar hidup atau gambar mati. Nah, semuanya di sana kalau dioncai sedikit-sedikit nanti kita perlu berhati-hati. Ya, jadi dari verbal alias kalimat ataupun dengan gambar. Kalau yang ibu-ibu biasanya tidak terkait dengan yang politik praktis, tapi walaupun ada yang satu dua yang tergantung komunitasnya. Tapi kalau yang bapak-bapak ini, apalagi kumpulannya yang politis-politis, harus pasti langsung viralkan, budget viralkan. Saya ini berkali-kali nahan, kadang-kala ya nggak tahan juga. Gatal. Enggak, maksudnya gatal begini. Kok ya kejelekan kok di-share terus kok ya sadar-sadar gitu ya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya ya Allah, memang innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk itu ya hanya milik Allah. Kita tidak bisa memberi petunjuk kepada orang lain, apalagi orang lain. Anak kita sendiri aja ngasih petunjuk sedaya tidak bisa. Ya wis kono belek kene Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mboten ta nggih? Ngajak anak nang masjid kaya angel ya wis kono. Kadang kan kaki obati takon-takon anakmu kaya ngono. Heeh, alhamdulillah. Aduh kancane. Ada lah pripun. Nah, ini musimnya kan ngeten iki. Kan kamar terus ya. Dolanan ngeten mager, malas gerak ya. Terus gini, apalagi generasi anak Gen Z. Orang yang tua saja nek wis ning kamar semene ora metu-metu. Jadi itu tadi, untuk menahan diri ya perlu berlatih lagi. Tentunya bagaimana tadi caranya agar kita bisa menahan diri. Nah, menahan diri ini tentu dengan terapinya, dengan yang biasa kita nahan, amalan apa? Puasa. Maka ya di sini diperlukan puasa. Nah, konsepnya harus puasa untuk bisa ke sana. Nah, puasa ini pun tidak cukup sekali dua kali, harus terus menerus. Setiap hari Ustaz? Enggak, maksudnya itu ya continue. Yang sudah megang
puasa Ayyamul Bid, yaitu dipegang terus 13, 14, 15. Hitung-hitung 3 hari untuk nguras padaran, nguras utang ini lho Pak. Nguras. Yang Senin Kamis ya sudah jalankan. Saat saya dua-duanya boleh Senin Kamis sama Ayyamul Bid silakan. Kalau aku cukup dengan ini saja. Aku cukup Ayyamul Bid saja. Ustaz saya lebih kuat lagi puasa Daud Monggo. Yang penting jamaah Al-Muhajirin ini jangan ada yang tidak punya amalan puasa. Tekad ya. Nah, harus punya tekad. Kemarin kita sudah bertekad, sebagian sudah berkorban, alhamdulillah sudah difasilitasi Pak Samsudin Falah lagi. Udah pada lunas belum Ustaz? Belum bulan ya? Insya Allah 4 bulan ya kemarin ya? Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Nah itu nanti kontinu kalau sudah bisa korban gini toh Bu, Bapak. Tahun depan juga harus dikorban juga, jangan ini amat sesok adem meneh, jangan. Nanti sekarang bisa warak, besok hilang waraknya. Jadi harus kontinu terus puasa. Istiqomah itu tadi. Istiqomah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina gimana Ustaz? Tambah mengerti ayat tamu-tamu. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, kemudian tsumastaqom, kemudian istiqomah. Tadi kan mau berkorban itu berarti ada pengakuan Allah itu adalah Tuhan, maka aku perlu berkorban. Mau berpuasa itu karena kita tahu bahwa ini adalah sunnah dari Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah. Itu berarti kita cinta kepada Allah. Tsumastaqom, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat pada turun, alla takhafu wa la tahzanu, maka jangan engkau takut dan jangan engkau khawatir. Termasuk lah kok wis saja ini kita yang ada spon itu mau posisi. Jadi jangan khawatir rezekinya nanti bagaimana. Ibu-ibu nanti setelah korban, setelah lunas nanti pasti ada rezekinya lagi. Ya. Jadi tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat pada turun dan mendoakan kita semuanya, maka jangan kau takut dan khawatir. Nah ini juga gitu. Jadi puasa terus. Jangan takut sakit gara-gara puasa. Bismillah sudah. Terus bagaimana menutup dosa jariah? Ya ini nanti pada kesempatan yang akan datang. Jadi kesempatan yang akan datang judulnya masih warok. Ini masih nanti selama. Saya kira itu saja dulu ya Bu, Bapak-bapak saya. Nanti sesuai bosan. Padahal aku tadi ya berangkat sudah ngantuk, tapi bertemu Bapak Ibu sekarang jadi nggak ngantuk. Apalagi tadi jusnya ini membuat langsung melek. Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salahnya
itu murni dari saya yang masih doif. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang kamilah, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Rasul untuk bisa menjadi bersikap atau berakhlak wara. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.